Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum ilmu peliharaan ternak yang telah saya lakukan kemarin. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Syakuro dengan NIM 2301011811270. Di sini saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah saya lakukan. Nah, saya mulai dari bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas. Heritabilitas adalah parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik yang bersifat aditif. Heritabilitas perlu dihitung agar kita dapat mengetahui seberapa besar sifat yang diturunkan dari induk pada anaknya. Kemudian korelasi genetik. Korelasi genetik adalah hubungan yang berkaitan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Nah, korelasi genetik ini perlu dihitung karena apabila kedua sifat memiliki hubungan yang bagus, maka akan menurunkan sifat anak yang bagus juga. Kemudian repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan hubungan antara produksi pertama dengan produksi berikutnya yang ada pada suatu individu, sehingga apabila repeatabilitas itu menghasilkan hasil yang baik, maka kemungkinan keturunan selanjutnya menghasilkan produksi yang sama oleh induknya lebih tinggi. Nah, tujuan dilakukan praktikum ini adalah untuk dapat menghitung nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas dengan baik. Manfaat yang didapatkan dari praktikum ini yaitu dapat mengetahui perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dengan baik. Kemudian, materi dan metode. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 12 hingga 14 Oktober secara online. Nah, materi yang dibutuhkan meliputi alat dan bahan, di mana alat yang diperlukan hanya handphone dan bahan yang diperlukan hanya kuota. Nah, kemudian ada YouTube, akun YouTube, yakni untuk mengupload video ini. Kalkulator digunakan untuk menghitung, dan Microsoft Excel digunakan juga untuk menghitung. Metode yang dilakukan yakni para praktikan harus mencari data dari indeks bentuk telur dan berat telur sebanyak 20 data. Sebenarnya tidak hanya dari indeks bentuk telur dan berat telur, namun praktikan bisa mencari dari data-data yang lain. Namun di sini saya menggunakan indeks bentuk telur dan berat telur sebanyak 20 data. Kemudian data yang telah didapat tersebut kita kirimkan kepada Asbing masing-masing untuk dicek validasinya. Setelah divalidasi oleh Asbing, kita akan menghitung berapa nilai dari masing-masing heritabilitas, korelasi genetik, dan juga repeatabilitas dari data tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil yang saya dapatkan. Di sini adalah tabel pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Nah, kita akan membedakan dari indeks bentuk telur dan bobot telur, sehingga kita akan mendapatkan dua nilai heritabilitas. Di sini indeks heritabilitas dari indeks bentuk telur. Yang pertama kita harus mencari YI titik atau jumlah dari telur dari pejantan. Jumlah telur dari pejantan, jika kita jumlahkan dari pejantan pertama, maka hasilnya demikian. Kemudian jika kita jumlahkan dari pejantan kedua, yang demikian. Maka setelah kedua jumlah ini kita jumlahkan akan mendapatkan Y titik-titik atau jumlah seluruh produksi dari pejantan 1 dan pejantan 2. Kemudian YI kuadrat titik, yakni jumlah semua produksi yang telah dikuadratkan. Jadi jumlah produksi ini yang dikuadratkan akan menghasilkan demikian atau jumlah dari YI titik yang dikuadratkan. Jadi jika YI titik dikuadratkan akan menghasilkan ini. Kemudian Y kuadrat I K, yakni jumlah dari produksi yang dikuadratkan. Semua total produksi yang dikuadratkan adalah Y kuadrat IK. Nah, kemudian untuk mencari heritabilitas diperlukan yang pertama mencari faktor koreksi atau FK. Rumus dari FK sendiri yakni Y titik-titik dikuadratkan atau ini dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N titik atau jumlah seluruh data. Kemudian jumlah kuadrat data antar pejantan atau JKS dengan rumus JKS sama dengan sigma YI kuadrat dibagi NI dikurang dengan FA yang telah didapatkan tadi. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma YIK kuadrat atau jumlah seluruh produksi tadi yang telah dikuadratkan dikurangi dengan YI kuadrat dibagi NI.
Kemudian kita mencari derajat bebas antar pejantan atau kesalahan yang ada dalam pejantan dengan rumus S min 1 atau jumlah pejantan dikurangi 1. Kemudian derajat antar anak dalam pejantan atau DBW, yakni sama dengan N titik atau jumlah seluruh produksi dikurangi S jumlah pejantan. Kemudian kita mencari kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS jumlah kuadrat antar pejantan dengan dibagi dengan DBS atau derajat bebas antar pejantan. Selanjutnya kita mencari kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW, yakni KTW sama dengan jumlah kuadrat antar anak dibagi derajat bebas antar anak. Kemudian kita mencari kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau bisa disebut sebagai sigma anak, yakni KTW sama dengan KTHW. Hasilnya yakni hasil dari KTW. Kemudian kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS dapat dicari melalui KTS dikurang KTW dibagi dengan KK atau konstanta, yakni jumlah produksi dalam satu pejantan. Kemudian KTHS dicari melalui KTW KTHW ditambah K, yakni konstanta tadi, dikali dengan KTHS. Selanjutnya kita dapat mencari heritabilitas indeks bentuk telur dengan rumus 4 kali sigma kuadrat S dibagi sigma kuadrat S ditambah omega kuadrat W, atau 4 kali KTHS dibagi KTHS ditambah KTHW. Nah, kemudian demikian sedikit ragam yang didapatkan dari nilai heritabilitas indeks bias atau IBT. Untuk menghitung indeks nilai heritabilitas bobot telur, caranya juga sama seperti mencari pada indeks bentuk telur. Kita lanjutkan menuju ke korelasi genetik. Demikian tabel dari korelasi genetik. Yang dibutuhkan adalah jumlah bobot telur dikali dengan indeks bentuk telur. Nah, di sini kita kalikan antara bobot telur dan indeks bentuk telur, yakni indeks bentuk telur mewakili X, kemudian bobot telur mewakili Y. Kita kalikan, kemudian kita jumlah, akan menghasilkan XIK dikali YIK. Kemudian kita mencari X titik, yakni jumlah indeks bentuk telur, total indeks bentuk telur, kemudian Y titik, yakni jumlah total indeks dan jumlah bobot telur. Kemudian kita mencari sigma XI titik YI titik atau jumlah dari XI titik dikali YI titik. Nah, sama seperti tadi heritabilitas, kita juga mencari faktor koreksi dengan rumus FK sama dengan X titik titik dikali Y titik titik dibagi N titik, yakni X titik jumlah seluruh produksi indeks bentuk telur dan Y titik titik jumlah produksi bobot telur dibagi dengan N titik atau jumlah seluruh produksi. Kemudian kita mencari jumlah hasil kali antara pejantan atau JHKS, yakni dengan rumus sigma XI titik dibagi YI titik dibagi NI dikurangi FK. Kemudian kita mencari jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus sigma XIK dikali YIK dikurang sigma XI titik dikali YI titik dibagi NI. Kemudian kita mencari derajat bebas antar pejantan dengan rumus S min 1 atau jumlah pejantan dikurangi 1. Kemudian kita mencari derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, yaitu dengan rumus N titik dikurangi S atau jumlah produksi dikurangi jumlah pejantan. Kemudian kita menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. HKRS menggunakan rumus jumlah hasil kuadrat antar pejantan dibagi dengan derajat bebas antar pejantan. Kemudian kita mencari HKRW atau hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan. HKRW dibagi DBW, J dibagi DBW.
Kemudian kita akan mencari hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau COV-W. COV-W sama dengan HKRW, yakni kita telah mengetahui HKRW jumlah sekian. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau COV-S sama dengan HKRS dikurang HKRW dibagi K, di mana K merupakan jumlah produksi satu pejantan. Kemudian HKRHS sama dengan COV-W ditambah K dikali COV-S. Nah, untuk menghitung relasi genetik kita menggunakan rumus ragam sama dengan 4 dikali COV-S dibagi akar dari 4 kali ragam yang ada pada ragam S dan ragam W yang ada pada nilai heritabilitas. Kemudian akan ditemukan nilai korelasi yang demikian. Demikian data ragam yang dihasilkan. Kita akan lanjut menuju ke repeatabilitas. Berikut adalah data repeatabilitas bobot telur yang telah saya buat. Ini adalah repeatabilitas antar kelas yang telah saya buat. Nah, di sini juga sama. Untuk mencari repeatabilitas dalam kelas, kita harus mencari sigma X atau jumlah bobot telur pejantan pertama dan sigma Y atau jumlah bobot telur pada pejantan kedua. Setelah temukan jumlahnya, kita akan mencari jumlah dari X kali Y atau jumlah bobot telur pertama dikali jumlah bobot telur kedua. Kemudian kita mencari sigma X yang dikuadrat atau jumlah data yang dikuadratkan. Kemudian sigma Y kuadrat atau jumlah kuadrat Y, jumlah data Y yang dikuadratkan. Nah, rumus repeatabilitas antar kelas sama dengan sigma X kali Y dikurangi kurung buka kurung kural buka sigma X dikali sigma Y dibagi N atau jumlah data dibagi akar dari sigma X dikuadratkan sigma X kuadrat dikurangi kurung kurawal kurung buka sigma X dikuadratkan dibagi N kurung tutup kurung kurawal sigma Y kuadrat dikurangi kurung buka sigma Y kuadrat dibagi N kurung tutup kurung kurawal. Kemudian setelah dihitung akan dihasilkan hasil sekian. Kemudian kita mencari pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas. Karena di antar kelas sekarang kita akan menjelaskan mengenai repeatabilitas dalam kelas. Ini dia tabel dari repeatabilitas dalam kelas. Diketahui bobot telur pertama, bobot telur kedua, bobot telur ketiga, yakni produksi pertama, produksi kedua, dan produksi ketiga. Nah, jadi titik atau jumlah seluruh data tersebut yang dihasilkan sekian. Kemudian M titik adalah jumlah data seluruh produksi data ada 30. Kemudian MI titik yakni jumlah produksi ada 3. Kemudian Y titik kuadrat atau jumlah data yang dikuadratkan. Kemudian YIJ kuadrat yakni jumlah seluruh data yang dikuadratkan. Kemudian kita akan menghitung faktor koreksi dengan FK. Rumus dari FK adalah Y titik dikuadratkan dibagi dengan MI titik kuadrat tadi, jumlah seluruh data yang dikuadratkan dibagi dengan MI jumlah seluruh produksi. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat antar individu atau JKB, yakni JKB sama dengan YI kuadrat dibagi MI dikurang FK. YI kuadrat ini merupakan jumlah sigma Y kuadrat ini merupakan jumlah pada produksi, jumlah seluruh produksi yang dikuadratkan kemudian dibagi 3 dan dikurangi FK yang tadi telah ditemukan. Kemudian kita akan mencari jumlah kuadrat pengukuran itu atau JKW. JKW sama dengan sigma YIJ kuadrat dikurang sigma YI kuadrat dibagi MI. Sigma YIJ kuadrat yakni jumlah dari seluruh data yang dikuadratkan. Kemudian kita mencari derajat bebas antar individu atau DBB, yakni N jumlah produksi dikurangi dengan 1. Kemudian kita menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, yakni sama dengan N dikali MI dikurang 1, yakni total produksi dalam satu produksi dikali jumlah produksi dikurangi 1. Kemudian kita mencari kuadrat tengah antara individu atau KTB dengan rumus KTB sama dengan jumlah kuadrat antara individu dibagi dengan derajat bebas antar individu. Kemudian kita mencari kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW dengan rumus JKW dibagi DBW. Kemudian kita mencari kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau
ragam W sama dengan KTW. Dari KTW telah ditemukan, sedangkan ragam B juga ditemukan. Kuadrat tengah harapan antara individu atau ragam B, yakni KTHB sama dengan ragam B sama dengan KTB dikurang KTW dibagi dengan K, di mana K adalah jumlah total produksi. Nah, untuk menghitung repeatabilitas dapat menggunakan rumus ragam B dibagi ragam B ditambah dengan ragam B, maka akan diperoleh jumlah repeatabilitas dalam kelas. Oke, selanjutnya akan melanjut ke pembahasan. Dalam pembahasan, berdasarkan data yang saya hitung tadi, diketahui nilai heritabilitas dari indeks bentuk telur yaitu negatif 0,29, sedangkan nilai heritabilitas dari bobot telur yaitu sebesar negatif 0,27. Nilai tersebut tidak sesuai dengan standar rentang dari nilai heritabilitas, yaitu 0 hingga 1. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah data yang terlalu sedikit, yang dimana menurut Ansori et al. Heritabilitas memiliki rentang yaitu besar antara 0 hingga 1. Kesalahan juga dapat terjadi akibat faktor lain seperti kesalahan respect rasio dan keragaman data yang ada. Adapun faktor lain yang mempengaruhi heritabilitas yaitu periode pengambilan data dan bangsa ternak. Menurut Kurnianto 2009, faktor yang dapat mempengaruhi nilai dari heritabilitas yaitu metode yang digunakan dalam pendugaan, periode pengambilan data, serta jumlah data dan asal data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai korelasi genetik. Dari data yang saya buat, nilai korelasi genetik ayam ras itu sebesar 0,28. Hasil tersebut telah sesuai dengan standar nilai korelasi genetik, di mana rentangnya adalah negatif 1 hingga 1. Semakin tinggi nilai korelasi menandakan semakin tinggi nilai keragaman yang diturunkan dari siswa. Menurut Ramadan et al. 2018, korelasi genetik memiliki rentang nilai sebesar min 1, negatif 1 hingga 1, di mana jika nilai semakin mendekati 1, semakin banyak keragaman siswa. Faktor yang mempengaruhi korelasi genetik yaitu gen pleiotropi dan gen berangkai. Menurut Edi Kurnianto tahun 2009, korelasi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pleiotropic gen dan lingkar gen. Berdasarkan data tersebut, hasil dari repeatabilitas antar kelas yaitu 0,56 dan hasil dari repeatabilitas antar dalam kelas yaitu 0,07. Hasil tersebut telah sesuai dengan standar nilai repeatabilitas yang ada, yakni dengan rentang negatif 1 hingga 1. Menurut Rizwanti et al. 2019, repeatabilitas memiliki rentang yaitu negatif 1 hingga 1 seperti rentang dari nilai korelasi genetik, di mana semakin tinggi nilai repeatabilitas, maka semakin tinggi kemungkinan produksi tersebut dapat diulang pada keturunannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni rentang nilai heritabilitas antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai heritabilitas yang diperoleh, maka semakin baik kemiripan gen yang diturunkan dari induk pada anaknya. Kemudian nilai korelasi genetik antara min 1 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai korelasi menandakan semakin banyak keragaman gen yang diberikan oleh tetua. Kemudian repeatabilitas juga demikian, semakin tinggi nilai repeatabilitas, semakin tinggi kemungkinan produksi dari tetua itu dapat terulang pada anaknya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Demikian video yang dapat saya unggah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.